Shalom, wanita yang kasih Tuhan. Selamat sore. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita akan mendengarkan renungan pada hari ini yang saya berikan tema wanita yang merdeka. Wanita yang merdeka terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Mari kita baca Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara wanita yang dikasih Tuhan, suasana kemerdekaan adalah suasana yang penuh dengan kelegaan, kebebasan, sukacita, tidak terikat dengan sesuatu, dan yang pasti merdeka itu adalah hal yang menyenangkan, di mana kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa ikatan apapun. Orang yang merdeka, ia dapat melakukan segala sesuatu dengan penuh keleluasaan, dengan penuh kebebasan. Ada kata bijak dari Ibu R.A. Kartini yang mengatakan demikian. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa wanita tidak bisa maju? Karena dia sikapnya atau sikap kita yang menjatuhkan diri kita sendiri. Ada ketidakpercayaan dalam diri kita, bahkan kita merasa terikat, sedangkan kita tidak terikat. Sekali lagi saya akan bacakan, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, banyak sekali. Bahkan orang-orang sekitar kita bisa menjatuhkan kita. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri, sikap kita yang merasa terikat, yang tidak mau dibebaskan, yang tidak mau merdeka. Itu menjatuhkan kita. Jadi ayat ini dalam Galatia 5:13 berbicara ketika kita sudah dimerdekakan dan menjadi orang yang merdeka, jangan kita gunakan lagi hidup kita ini hidup dalam dosa. Salah satunya adalah untuk kepentingan diri sendiri, keegoisan kita. Tetapi biarlah kita menggunakan kemerdekaan kita untuk Tuhan dan orang lain. Seperti Kartini. Ya, meskipun waktu itu situasinya tidak merdeka, tetapi dia merasakan kemerdekaan tersendiri ketika dia bisa berkarya. Ya, banyak orang menjatuhkan dia, tetapi dia sikapnya terus berkeras untuk merdeka, sehingga dia benar-benar menikmati kemerdekaan dalam dirinya. Nah, wanita yang dikasih Tuhan, apakah yang dapat dilakukan oleh wanita yang merdeka? Wanita yang merdeka adalah yang pertama, wanita yang dapat mengambil keputusan dengan tepat, yang membawa kemajuan dalam kehidupannya, khususnya rohani. Jadi wanita yang merdeka adalah wanita yang dapat mengambil keputusan dengan tepat, yang membawa kemajuan kehidupannya, terlebih rohaninya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, wanita, setiap hari hidup kita ini diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dan harus mengambil keputusan. Dan pada saat itulah ya kita harus benar-benar memilih dan memutuskan. Contohnya, ketika jam ibadah bersamaan dengan jam undangan teman yang berulang tahun. Undangan jam ibadah dan jam ulang tahun memiliki jam yang sama. Mana yang harus kita pilih? Apakah kita memilih untuk beribadah ataukah kita memilih undangan teman yang berulang tahun? Ini kita memilih. Kalau boleh saya memberikan sedikit pilihan, yaitu yang darurat dan yang penting dan yang mendesak, itu harus kita pilih. Dan yang lain yang bisa ditunda, itu nanti kita bisa lakukan. Jadi kalau boleh kita lakukan, pilihlah yang mendesak, yang penting, darurat. Dan yang kurang penting, penting mungkin tetapi tidak mendesak, jangan pilih dulu. Tapi pilihlah yang penting, mendesak dan darurat. Wanita yang kasih Tuhan sama seperti Maria dalam Lukas pasal yang ke-10. Kita buka Lukas pasal ke-10. Lukas 10 ayat 38. Lukas 10 ayat 38. Mari kita akan membaca ayat ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat yang ke-42.
Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria mengambil satu keputusan, pilihan yang tepat ketika ada tamu. Dia menemani dan mendengar perkataannya. Ya, tidak umek dengan pelayanan yang lain. Betul, kita tamu kita harus memberi suguhan, tapi itu bisa nanti. Kita terima tamu kita dulu, lalu kita ajak ngomong dulu, kita mendengar apa maksud kedatangannya, baru setelah itu kita membuatkan minuman. Ya, itu keputusan. Dan contohnya Maria, dia mengambil yang terbaik, itu mendengar perkataan Tuhan sehingga kemajuan rohaninya meningkat dan dia diberkati, wanita yang berbahagia dan mengalami kemerdekaan meskipun orang lain melarang, tapi dia terus berjalan untuk mengasihi Tuhan. Ya, yang kedua, wanita yang merdeka adalah wanita yang bekerja, berkarya, berani mengeksplor dirinya sendiri, mengeksplorasi diri sendiri. Ya, wanita yang dikasih Tuhan, kita diciptakan Tuhan sangat unik. Setiap kita sangat unik, artinya berbeda kita, tetapi kita mempunyai keistimewaan sendiri. Jadi setiap kita memiliki keistimewaan tersendiri, karena kita semua dilengkapi dengan talenta atau kemampuan istimewa yang dari Tuhan. Dan ini sangat perlu dan penting untuk kita kembangkan, untuk kita eksplor, sehingga kita menjadi wanita yang bahagia karena kita bisa berkarya dengan tangan kita sendiri. Sekecil apapun kemampuan kita, mungkin itu kecil, mungkin orang tidak menganggap berharga, tapi ketika kita punya kemampuan itu dan kita melakukannya dengan kesadaran dan kerelaan, itu akan membuahkan sesuatu yang gemilang, yang menyenangkan, bahkan yang menjadi besar. Ya, menyenangkan. Ada kata bijak dari Ciputra. Dari kata bijak Ciputra mengatakan demikian. Jangan pernah menyerah dan mengasihani diri sendiri. Dari Ciputra menyatakan kata bijak. Jangan pernah menyerah dan mengasihani diri sendiri. Kita jangan pernah menyerah dan merasa tidak mampu. Kita semua punya kemampuan yang berbeda, tapi kita semua punya kemampuan. Contohnya Ruth, meskipun hanya bekerja sebagai pemungut jelai, dia minta izin pada ibu mertuanya Naomi. Dia akan bekerjanya sebagai pemungut jelai, tetapi dia dapat mencukupi kebutuhannya dan ibu mertuanya. Ruth mau mengeksplor dirinya sebagai seorang pemungut jelai, karena dia tidak punya kemampuan yang lain, hanya itu. Tapi dia bisa memenuhi kebutuhannya. Dorcas, di dalam Kisah Para Rasul, Dorcas atau Tabita, dia seorang penjahit wanita. Dia bekerja dengan tangannya sendiri dan dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, bahkan bisa berbagi dengan orang lain, berkarya, bereksplor. Khususnya wanita-wanita muda yang masih punya kekuatan dan potensi, mari kita mengeksplor diri. Jadi wanita yang bekerja dan berkarya, itu wanita yang merdeka. Yang ketiga, wanita yang merdeka adalah wanita yang melayani oleh kasih. Jadi, wanita yang merdeka yang ketiga adalah wanita yang mau melayani oleh karena kasih. Melayani itu adalah kesadaran seseorang yang telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kesadaran seseorang ketika dia sadar bahwa dia dimerdekakan oleh Tuhan dari hamba dosa, harusnya mendapatkan hukuman, tapi telah dibebaskan oleh Tuhan, mendapatkan keselamatan yang luar biasa. Benih kasih Tuhan, dan melayani itu adalah bukan karena kita bisa, kita mampu, kita pandai, tetapi melayani adalah sebagai tanda cinta kita, balas cinta kasih kita kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan kehidupan kekal, keselamatan bagi kita. Hidup ini terbatas, hidup ini sangat terbatas, kita punya batas dan waktu, tapi percayalah ketika Tuhan menganugerahkan kita keselamatan, maka kehidupan kekal boleh kita nikmati satu saat ketika kita dipanggil Tuhan dalam keterbatasan kita. Contohnya Maria Magdalena, dia seorang perempuan yang pernah dibebaskan Tuhan karena dia orang yang pernah sakit, ya, dirasuki kuasa kegelapan. Mari kita baca Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain.
Perempuan-perempuan ini melayani rombongan ini dengan kekayaan mereka. Melayani karena telah dibebaskan, diberikan kelepasan, kesembuhan oleh Tuhan. Sehingga sebagai balas cintanya mereka melayani Tuhan dengan apa yang mereka punya. Kekayaan yang dia punya dia layani untuk kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah wanita yang kasih Tuhan. Jadilah wanita yang merdeka. Wanita yang merdeka adalah wanita yang mengambil keputusan dengan tepat. Dan wanita yang merdeka adalah bekerja, bereksplor. Dan yang ketiga, wanita yang merdeka, wanita yang melayani. Puji Tuhan, firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, wanita kasih Tuhan. Merdeka, Tuhan menyertai kita. Shalom.